Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Melani Safa Aprila dengan NIM 240601201200008 dari Lab A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang list linear. Jadi, sebelumnya di kamus global itu list linear saya pakai list A, B, C, D, dan E. Lalu ada address U, X, Y, Z, dan M. Lalu juga pakai info type N. Oke, jadi sebelumnya pasti kita harus membuat sebuah list dulu. Jadi, awalnya kita akan membuat sebuah list dengan prosedur create list. Create list ini, algoritmanya itu first L sama dengan nil. Kenapa? Karena create list ini masih kosong. Oke, selanjutnya adalah list empty. List empty ini akan mengeluarkan boolean dengan mereturnkan true atau false. Jadi, first L tuh harus sama dengan nil. Karena kalau list empty artinya kan listnya kosong, berarti first L sama dengan nil. Untuk di main-nya itu seperti ini ya, create list biasa. Lalu, apakah list A kosong? List A kalau kosong ya berarti keluarin list kosong, kalau enggak berarti list tidak kosong. Kalau kita run, bakalan seperti ini. Karena ini kan masih di create list aja, belum dimasukin, belum di-insertin apa-apa, jadi list bakalan masih kosong. Oke, selanjutnya adalah manajemen memori, yaitu ada alokasi dan dealokasi. Pertama alokasi, itu berarti artinya memasukkan nilainya. Jadi ada sebuah nilai, nilainya itu ada di address mana gitu. Oke, jadi di sini kita menggunakan address P. P itu address malloc size of element list. Jadi ini tuh karena kita pakainya kan berkait, jadi kita tidak ada indeksnya. Lalu jika P-nya tuh tidak sama dengan nil, maka info P akan diisi dengan X dan next P itu bakalan nil. Kayak mengeluarkannya tuh P atau address. Karena di sini juga sebuah fungsi yang keluarannya address. Terus void itu void selanjutnya adalah dealokasi. Dealokasi itu berarti artinya mengembalikan elemen atau membebaskan atau apa ya nama lainnya? Ya intinya membebaskan lah. Membebaskan si X, si address P-nya. Jadi di sini langsung aja kita pakai free P bisa. Terus bisa aja juga pakai yang lainnya. Oke, untuk di main-nya tuh ini. U sama dengan alokasi 0, berarti artinya address U itu terisi dengan nilai 0. X juga terisi dengan nilai 1, Y2, Z3. Selanjutnya kita masuk ke insert. Jadi yang pertama insert first, biar menambahkan awalnya. Berarti kan awalnya tuh next P itu sama dengan first L. Nah, first L akan diisi dengan P. Jadi ntar bakalan masuk. Untuk di sininya, tuh sama ya. Kita masukin list A dengan si address U itu 0, alokasi dari 0 dan X-nya juga 1. Oke, jadi di sini ada 1 dan 0. 0 itu kan artinya kita masukin U-nya. U-nya kan 0. Di first 1. Terus habis itu di first lagi, di inverse lagi 1 atau X. Oke. Selanjutnya ada insert after. Insert after tuh juga berarti kita masukkan setelah si preg. Si P itu bakal masuk ke preg. Terus ininya next P sama dengan next preg sama dengan P. Langsung di sini berarti artinya Z-nya itu bakalan masuk ke setelah X. Oke, di sini kan ada 1, 0, berarti Z-nya itu masuk ke setelah X1. X kan 1, berarti masuk setelah X berarti 3, 1, 3, 0. Lalu selanjutnya adalah insert last. Insert last itu berarti di paling belakang. Kalau listnya kosong ya masukin ke insert first, kalau nggak kosong ya gitu. Bakalan di add, insert after, P di last. Jadi di bagian paling belakang. Untuk di sininya sih sama aja ya. Sama kayak insert first. Terus langsung di sini 130 berarti 2-nya di bagian paling belakang. Selanjutnya adalah del first. Menghapus elemen yang paling depan. Nah, di sini P-nya kan kita inisialisasi sebagai first L. Nah, first L akan diisi dengan first L akan diisi dengan next first L. Jadi first L yang tadinya itu
hilang dan next first L bakalan masuk ke first L gitu. Oke, di sini kita pakai dan M. Kenapa? Karena keduanya tuh sama-sama ada poin. Satunya yang bakalan hilang, udah kan hilang. Terus selanjutnya ada delas. Ketika next last itu tidak sama dengan nil, berarti pre-classnya bakalan diisi dengan last, dan last bakal terisi dengan next last. Jadi kayak yang paling belakang itu bakalan dihapus. Jika pre-class sama dengan nil, first L sama dengan nil. Jadi paling belakang bakalan diisi nil. Ini juga sama, persis banget sama yang del first untuk pemanggilannya. Kan beda di sini aja del first sama delas. 302 itu kalau delas berarti duanya hilang, bakalan tinggal 30. Selanjutnya insert del after berarti dihapus setelah prek. Address P dihapus setelah prek. Jadi pertamanya tuh P next prek, P-nya tuh next prek, ya kan kalau prek. Next prek sama dengan next prek otomatis gitu. Terus next P sama dengan nil karena dihapuskan. Nah, oke, di sini 30 berarti kan dihapus Z setelah Z. Z-nya tuh apa? Z-nya tuh kan 3 setelah 3 kan 0. Berarti ini bakalan dihapus tinggal 3 doang. Terus selanjutnya ada insert insv. Insv sama insert first bedanya itu cuman di bagian nilainya. Kalau di sini kita masukinnya tuh si info type X. Kalau yang tadi kan kita masukinnya si address. Oke, jadi di sini P itu sebagai alokasi X. Untuk yang V itu bakalan pakai alokasi dan dealokasi. Kalau insert berarti alokasi, yang del berarti dealokasi. Oke, jadi P itu sama dengan alokasi X. If P tidak sama dengan nil, berarti kita insert first biasa. Si P ini yang awalnya dealokasi X. Terus insv last itu sama persis, bedanya tuh insert last. Kalau yang ini kan first, yang ini last. Oke, selanjutnya ada insv after. Ini mirip, cuman kita butuh ADR last sebagai prek dan lastnya. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin ADR last. ADR last itu mencari elemen terakhir dan prek. Prek itu sebelum dari terakhir. Jadi last tuh awalnya kan first L, preknya nil, terus dilakuin terus sampai akhirnya tuh next last bakalan nil gitu. Oke, jadi insv after itu pakai ini buat kita bikin si prek sama lastnya. Terus P-nya tuh sama dengan alokasi X. Ini sama ya kayak ini ya. Di sini sama kayak ini. Cuman bedanya ini pakainya insert after. Dan untuk ininya tuh bakalan P dan prek. Kenapa ya? Karena seperti yang insert after biasa, yang insert after yang pertama. Oke, jadi kita langsung masuk ke mensinya. Di sini aku pakai insv first, last, after, first, last. Jadi di sini bakalan kayak gini. Pertama kan ini masih 3 tuh ini. Di insv first berarti tambahin 1 di depannya, tinggal 3 kan. Habis itu di insv last 3. Ini 1 tuh tadinya belum ada. Jadi ini bakalan 133. Terus di insv after 1 berarti di sini tuh preknya kan yang kita masukin. Nah, di sini ada 1, jadi tinggal 1313. Lalu di insv first 2 di sini. Dan yang terakhir insv last 0. Oke, jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada delphi, itu pakai dialokasi ya, di dialokasi addressnya. Jadi pertama P-nya tuh sama dengan first L, jadi X sama dengan info P, jadi first L-nya tuh sama dengan next P. Nah, nanti si P ini bakalan di dialokasi. Kalau di delphi first berarti kan yang dihapus paling depan elemennya. Terus kalau yang delphi last itu mirip-mirip. Jadi delas ini kan sama aja kan tadi kayak del first. Terus kalau yang ini berarti kan di delas dulu langsung, terus di X sama dengan info P, lalu di dialokasi. Terus selanjutnya ada delphi after. Seperti biasa kalau delphi after kita gunain ADR last buat nentuin si prek sama lastnya. Terus habis udah nentuin kita bisa langsung del after.
dengan P dan prek X-nya itu sama dengan info P dan lalu P-nya itu dialokasi. Selanjutnya ada oke, di sini ya. Tadi di main-nya tuh aku pakai ini Delphi first, Delphi last, dan Delphi after. Jadi awalnya kita hapus dulu yang paling depan, duanya itu dihapus, tinggal ini. Habis itu lastnya dihapus, tinggal ini. Terus yang terakhir after dihapus di sini kan, ini prek-nya kan bakal dihapus. Jadi tinggal 131. Oke, selanjutnya adalah ada NB element. Preinfo deh. Preinfo dulu berarti kan preinfo kan menampilkan listnya. Jadi kita pakai, kalau ini kan otomatis list kosong ya, kalau listnya kosong. Terus kalau nggak kosong tuh gimana? Berarti kita counter terus-terusan. Jadi counter sama dengan next counter. Jadi dikeluarin si info dari address-nya. Diterusin kan di sini. Selanjutnya ada NB elemen. NB elemen itu berarti menghitung semua jumlah elemennya itu ada berapa. Di sini kita pakai address last dan integer i. Nah, awalnya tuh kalau listnya kosong, kita sama dengan kan list kosong itu sama dengan bakalan 0 keluarannya. Kalau nggak kosong, ya berarti di increment terus i-nya sampai akhirnya lah sama dengan nil gitu. Keluarnya bakalan i. Oke, di sini kan 131 berarti lamanya ada 3. Selanjutnya ada rata-rata. Rata-rata tuh berarti menghitung rata-ratanya. Rata-rata tinggal kita pakein jumlah infonya. Info P di sini aku pakainya X. Jadi X-nya tuh jumlah semua info P dari list L dijumlahin. Misalkan ada 1 2 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3 dibagi NB elemennya. Untuk di sininya dimensinya itu tadi yang NB elemen langsung aja gini persen D karena integer kan ya. Terus average di sini di list .c ini kan info type kita kan pakainya integer jadi pakai persen D average-nya. Oke. Selanjutnya adalah search atau mencari ya. Di sini keluarnya bakalan jadi address, fungsinya tuh keluarnya bakalan sebuah alamat di mana yang udah diketahui itu list L dan info type X. Nah, untuk kita pakai address P untuk inisialisasi. Jadi P itu sama aja first L. Jadi ketika info P-nya itu tidak sama dengan X dan next P itu tidak sama dengan nil, maka akan melakukan P sama dengan next P. Seperti itu berlanjut sampai keadaan ini nggak dilalui. Iya. Intinya keadaannya tuh udah nggak sesuai ini. Itu bakalan keluarin if info P-nya itu tidak sama dengan X, maka P-nya tuh nil dan returnkan P. Jadi di sini akan mengeluarkan address-nya tuh di mana gitu. Address dari info type X itu di mana? Oke, untuk dimensinya bakalan kayak gini. Kita tulis search-nya tuh apa yang kita inginkan. Misalkan kita cari tuh info type 3 tuh ada di mana. Maka di sini akan keluar alamat dari elemen 3 di search-kan itu ada di 116. Nah, di sini tuh kenapa kayak gini? Karena aku pakainya persen D. Oke, di sini kan pakainya persen D atau integer. Jadi alamatnya bakal keluar integer. Oke, selanjutnya adalah fsearch. Nah, ini akan keluarannya tuh berupa true atau false. Nah, di sini kita pakai address preg. Atau bisa juga kalian pakai nama yang lain, tapi aku pakainya preg ya. Nah, jadi di sini if list empty, not list empty, maka akan melakukan inisialisasi preg itu sama dengan first L. Jadi ketika preg-nya tidak sama dengan nil, maka akan melakukan seperti ini. Preg sama dengan next preg, di mana ketika preg itu sama dengan P, maka mereturnkan true. Jika terus berlangsung sampai preg-nya sama dengan nil tapi nggak ketemu, maka akan menghasilkan false. Oke, di sini
kita pakai short list empty biasa. Jadi kita tulis pernyataan di sini f search a, z. Z-nya itu alamatnya, address-nya ya yang kita cari. Maka akan mereturunkan ya ada. Tapi kalau nggak ada, berarti akan mereturunkan tidak ada. Oke, jadi di sini apakah list A memiliki alamat Z? Maka keluarnya iya ada. Kenapa? Z itu kan kalau di sini alokasi dari 3. Sedangkan 3 itu masuk di list A. Jadi bakalan ada ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi address search preg. Jadi di sini kita nyari search preg-nya sebelum dari P yang kita inginkan, sebelum dari info type X. Oke, jadi di sini kan mirip sama yang ini search, cuman bedanya kita nyarinya itu alamat yang preg-nya. Kita gunakan kamus lokal address P dan boolean found. Jadi awalnya tuh kalau P-nya sama dengan first L, awalnya kita inisialisasi P-nya itu sama dengan first L. Nah, kalau info P-nya itu sama dengan X, maka mereturunkan nil. Kenapa? Karena berarti kan P-nya ada di first L. Berarti sebelumnya first L berarti kan otomatis nil. Preg-nya bakalan nil. Kalau enggak, tuh else, berarti font tuh kita inisialisasi font tuh sama dengan false. Nah, ketika next P itu tidak sama dengan nil dan font tuh sama dengan false, maka kita lakukan ini jika info next P itu tidak sama dengan X. Jadi info next P itu tidak sama dengan X, maka fontnya tuh true. Iya kan? Oke, jadi kalau enggak itu berarti P-nya tuh bakalan lanjut lagi ke next P. Nah, di sini kita mereturunkan P. Untuk dimensinya itu mirip banget sama yang search. Tuh bentuknya gini. Kita tulis alamat dari elemen sebelum 1 ada di mana. Nah, ini kita pakai search preg A,1. Lalu di sini akan keluar 0. Kenapa 0? Kita lihat ini 1 kan, di belakang 1 kan nil, jadi kosong, bakalan keluarnya kosong gini. Oke, selanjutnya adalah inverse, del dulu. Selanjutnya adalah del all. Del all ini berarti tuh bakalan dihapus semuanya. Jadi semua elemen listnya tuh bakalan kehapus, hilang gitu. Nah, di sini kita pakai address P dari list L. Pertama, kita buat kalau listnya tuh jangan kosong. Kalau kosong ya otomatis bakalan hilang kan, kosong kan. Nah, kalau nggak kosong berarti kita hapus semuanya pakai del first. Dipakein del first berulang kali sampai listnya itu kosong. Lalu si address P itu bakalan dialokasi karena sesuai dari pernyataan di sini delete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Berarti alamat elemen itu bakalan dialokasi. Maka kita lakukan dialokasi pada P. Untuk dimensinya tuh gini ya. Karena ini sebuah prosedur, jadi kita perlu print info buat lihat perubahannya tuh kayak gimana. Oke, jadi di sini inverse dari list A itu 3131 yang tadinya 1313. Jadi udah berbalik gitu ya. Karena inverse kan sama aja kayak kebalikan, dibalik dari belakang, dari kanan pembacaannya. Oke, selanjutnya adalah inverse list. Udah. Loh, tadi kan Tadi kan del all, berarti itu kita lihatnya bagian sini. Del all, berarti kita hapus semua. Si list A dihapus, print infonya A. Lalu si list B dihapus, lalu kita keluarin dengan menggunakan print info B. Nah, di sini kan awalnya kan 31, terus C-nya 3131. Jadi list kosong semua karena kita lakukan del all. Oke, jadi tadi kan udah ngejelasin yang inverse ya, bakalan dibalik. Maka saya akan langsung saja masuk ke penjelasan algoritmanya. Jadi kita butuhin X dan Y buat membaliknya nanti. Jadi X-nya itu kita inisialisasi sebagai first L-nya. Nah, ketika X-nya tidak sama dengan nil, maka while ketika next X tidak sama dengan nil, next X itu tidak sama dengan nil, lakukan del after L, Y, X.
Jadi di alamat kita lakukan menghapus alamat di sebelum X. Lalu setelah itu kita insert first. Jadi itu kalau misal nih kita hapus tuh ada list 1, 2, 3, kita hapus dulu 3-nya. Habis itu kita masukin ke insert first-nya. Jadi bergantian gitu terus sampai next-nya tuh sama dengan nil. Next X-nya sama dengan nil. Oke, jadi di sini udah kelihatan kan 3131 yang awalnya 313. Langsung selanjutnya ke F inverse list. Ini sama juga, tapi kita pakai alokasi. Jadi awalnya kita bikin create list L2, lalu P-nya tuh first L. Di sini kita pakai address P dan Q sama dengan ini. Tapi ini pakai X, Y, X dan Y. Di sini bakal jadi list baru, list L2. Oke, jadi create list L2, pertama tuh P sama dengan first L. Jadi ketika P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan alokasi Q, bahwa Q itu sama aja alokasi dari info P. Ketika Q-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan insert first L2, Q, lalu P-nya tuh bakalan next P. Lalu kalau nggak ketemu nih, kalau tidak Q tidak sama dengan nil, maka akan dihapus semuanya di del all. Karena alokasinya gagal, jadi kita hapus semua. Untuk dimensinya, karena di sini kan list ya. Karena list tuh bakalan bentuknya gini nih. Mana? Ini. Print info F inverse list A. Karena ini kan list ya bentuknya. Bukan prosedur, bukan fungsi kayak biasanya yang info type atau sebagainya. Maka kita gunain print info langsung masukin ininya. Di prosedurnya. Karena ini bentuk isi fungsinya. Karena ini bentuknya adalah list. Oke, jadi kalau kita jalankan tuh bakalan keluarnya 1313 gitu. Jadi F inverse list A, ini namanya kan list F inverse list A. Itu bakalan jadi 1313. Kan dari ini di-inverse kan jadi 1313. Oke, selanjutnya adalah copy list. Copy list langsung aja kita pakai first L2 sama dengan first L1. Karena ini tidak ada alokasi, jadi langsung gitu bisa. Oke, jadi pertama kita copy list A menjadi list baru berupa yang dinamakan list B. Nah, di sini kita listnya kan list A tadinya 3131 ya ini. List A itu kan 3131. Maka bakalan keluar sebuah list baru berupa dengan nama list B, yaitu 3131 yang sama persis dengan list A gitu. Oke, selanjutnya adalah F copy list. F copy list ini pakai satu list, tapi bakalan ngeluarin sebuah list lagi baru. Ini sama mirip sama yang F inverse list. Keluarannya tuh berupa list. Kalau yang di sini tuh F copy list, jadi di copy aja tapi ntar keluarnya list. Oke, di sini pertama create list dulu L0-nya, P-nya itu sama dengan first L. Jadi ketika P tidak sama dengan nil, maka alokasikan info P menjadi P0. Jadi ketika P0-nya tidak sama dengan nil, lakukan insert last dari L0, P0. Lanjut terus, P-nya tuh bakalan next P. Nah, ketika gagal alokasinya bakalan di del all semua, jadi kehapus. Itunya berupa L0 atau L barunya. Oke, dapat dilihat di sini. Kita lakukan print info F copy list karena ini bentuknya list ya, jadi kita pakai print info F copy list gini. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa keluarannya 3131. Kopian dari ini nih. Kopian dari list A di sini. Kan sama persisnya. Jadi sebuah list F copy list A itu bakalan keluar ini. Oke. Selanjutnya adalah CP allocate list atau copy list tapi dengan alokasi. Kita gunain P first line L in itu masuk. Jadi ketika P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan insvelas. Kenapa pakainya insvelas? Karena di sini kan kita
pakai alokasi. Jadi kalau di ins velas kan juga pakai alokasi juga. Jadi di sini L out, jadi insertkan info P ke L out. Dan seterusnya secara berturut-turut sampai P-nya sama dengan nil. Dimensinya itu juga sama aja. Cpalloc list mirip dengan copy list. Kita lihat di sini A sama list barunya bernama C. Di sini lihat 3131, C-nya juga sama persis sama si A. Oke, selanjutnya adalah concat. Jadi concat ini tuh menyambungkan. Jadi list di sini ada list L1, L2 dan L3. Di sini L3 tuh berupa keluarannya, L1, L2 inputannya. Jadi ntar tuh L3 bakalan gabungan dari L1 sama L2. Di sini langsung aja kita pakai cpalloc list karena kita di sini kan diketahui ya kalau hasil alokasi elemen yang baru. Berarti di sini pakai alokasi. Karena pakai alokasi kita langsung aja pakai cpalloc list secara berturut-turut. Yang pertama dari L1 ke L3, lalu dari L2 ke L3. Jadi L3 bakalan gabungan dari L1 sama L2. Kopian dari L1 digabung sama kopian dari L2. Kalau dimensinya seperti ini. Mirip sama yang tadi di concat A, B, D, list baru bernama D. Oke, jadi list D tuh bakalan jadinya ini 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Dimana si list A tuh 3, 1, 3, 1, si list B juga sama. Jadi kalau digabungin bakalan gini. Menghasilkan list baru. Selanjutnya adalah concat 1. Jadi concat 1 tuh ada 3 parameter, yaitu ada list L1, list L2, dan list L3. Bedanya sama yang tadi itu nggak ada alokasinya kalau yang ini. Jadi kita pakai tambahan address class. Jadi biar mempermudah ya. Create list, kita buat list bernama list L3. Nah, first L3 itu sama dengan first L1, dan last itu sama dengan first L1. Jadi ketika next last itu tidak sama dengan nil, maka lakukan last sama dengan next last. Terus sampai next lastnya itu sama dengan nil. Nah, jadi next last itu sama dengan first L2, dan first L1 bakalan jadiin 0, first L2 juga bakalan jadiin 0. Jadi ntar tuh L1 dan L2-nya tuh bakalan kosong, dan L3-nya tuh bakalan concat dari L1 dan L2. Bila di sini, ini ya, A, B, E, D, B, E. Jadi list D itu tadi konkatan dari A, B, D. Kalau yang list B itu ya 331 tadi. Oke, lihat. Di sini list D kan ini nih, panjang nih. Nah, ini masuk bakalan ke sini sampai ini. Nah, ini list D dikonkat sama list B. List B ini ada 331, maka dikonkat bakalan jadi gini. Oke. Karena ini concat 1, gunain alokasi, si list enggak ya. Di sini tanpa alokasi, berarti list D sama list B bakalan hilang semuanya, kosong. Jadi bakalan kosong, tapi semua elemen di sini bakalan pindah ke elemen di list yang baru. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pecah list. Pecah list ini memecah list menjadi 2. Jadi list L tuh bakalan menjadi 2, list L1 dan list L2 dibagi 2. Oke, jadi bakalan lebih banyak ke si ganjilnya. Genapnya, ganjilnya. Ya. Si genapnya. Oke, jadi di create list L1, L2, kita bikin list baru namanya L1 dan L2. Lalu X-nya itu sama dengan kita pakai X sebagai NB elemen L per 2. Kenapa? Karena kan dipecah bagi 2 ya. Jadi kita pakai apa namanya, variabel baru namanya X. Oke, jadi di inisialisasi break itu sama dengan first L. Nah, kita iterasi gunakan traversal, ini sama dengan 1, dan I-nya kurang dari sama dengan X, dan I-nya terus bertambah di dekremen. Lalu ins velas L1, info break. Nah, break-nya bakalan diisi next break.
terus sampai si I-nya bakalan sama dengan X. Nah, jadi ketika preg-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan insvelas L2, info preg. Jadi di list L nih bakalan melakukan memecah. Jadi yang pertama tuh masukin ke si ganjilnya dulu, si L1 dulu, di insvelas si L1. Lalu yang kedua di insvelas L2. Untuk matchingnya sama ini ya. Oke, jadi 31 list A sama list B itu bakalan pecahan dari list L, list C. List C bakalan terpecah menjadi list A sama list B. 31 dipecah jadi 2, jadi 31 sama 31. Oke. Yang terakhir sama yang tadi del all udah. Jadi bakalan jadi list kosong semuanya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.